Bapak Ibu hadirin sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat selalu tentunya untuk Bapak Ibu semuanya. Kami mengucapkan selamat pagi dan selamat datang dalam acara webinar sinkronisasi kerja utama dengan kegiatan MBKM pada hari ini Jumat 23 Juli 2021. Pada webinar pagi hari ini akan kita ikuti bersama sambutan oleh pimpinan Universitas Gadjah Mada yang akan dilanjutkan dengan sesi paparan dan juga diskusi bersama Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Untuk itu kami ucapkan terima kasih dan juga selamat datang untuk Bapak Ibu hadirin yang sudah hadir pada pagi hari ini. Yang terhormat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, yang kami hormati para Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Perguruan Tinggi Negeri, yang kami hormati segenap narasumber dan juga penanggap, serta Bapak Ibu hadirin sekalian. Kita awali acara pada pagi hari ini dengan bersama-sama mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Terima kasih, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Berikutnya kita simak bersama sambutan oleh Wakil Rektor Bidang Pendidikan, Pengajaran dan Kemahasiswaan Universitas Gadjah Mada. Kami undang dengan hormat Profesor Dr. Insinyur Jagal Wiseso Marseno, MAGR, disilahkan. Monggo. Baik, terima kasih Mas Adit. Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam. Yang terhormat dan kami banggakan Pak Dirjen Dikti, Profesor Nizam. Selamat pagi, Prof. Sehat selalu. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, teman-teman semuanya, baik dari PTNBH maupun non-PTNBH. Yang saya hormati, ini ada tamu agung Prof. Budi Widyabroto dari LTMPT yang memonitor acara ini. Yang saya hormati kawan-kawan dari UGM, Pak Mayong, Direktur TIKA. Selamat pagi Pak Mayong, dan Bapak Ibu sekalian yang mewakili Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas berkat rahmatnya kita pagi ini bisa berkumpul dalam keadaan sehat untuk mengikuti acara semacam mungkin silaturahmi Pak Dirjen ya, silaturahmi akademik begitu, karena memang ada beberapa kegelisahan di teman-teman Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan terkait dengan IKU dan juga dengan MBKM-nya. Nah, apakah akan ada semacam sinkronisasi atau harmonisasi antara IKU dengan MBKM?
kemudian hasil kajian atau hasil pemikiran dari teman-teman wakil rektor bidang akademik ini lalu dituangkan di dalam sebuah tulisan singkat, kemudian hari ini didiskusikan bersama dengan Pak Dirjen. Nah, nanti Pak Dirjen memberikan arahan-arahannya dulu, kemudian hasil dari arahan Pak Dirjen dan juga panduan-panduan atau informasi-informasi tentang IKU sudah dikritisi oleh 3 penanggap utama. Dalam hal ini adalah rekan-rekan dari ITS, dari Undip, dan juga dari ITB. Prof. Jaka, Prof. Adi, dan juga Prof. Budi akan mencoba untuk menyampaikan aspirasi atau hasil kritisi kepada Pak Dirjen, lalu diikuti dengan diskusi secara umum. Demikian Pak Dirjen. Jadi kami mohon nanti Pak Dirjen memberikan arahan, kemudian lalu teman-teman WR akan menyampaikan aspirasi-aspirasinya. Dan juga dimungkinkan apabila nanti kawan-kawan dari wakil rektor yang lain memberikan pendapat atau masukan, silakan menggunakan chat di room chat, bisa disampaikan di sana. Baik, itu pengantar dari kami, dan salam dari Pak Rektor, Pak Dirjen. Mohon maaf Pak Rektor, ini ada acara sehingga tidak bisa bergabung pada pagi hari ini. Dan nanti akan dimoderatori oleh Pak Mayong sebagai Direktur Pusat Inovasi dan Kajian Akademik UGM, yang juga sudah mendalami IKU dan juga mendalami MBKM bersama-sama dengan tim, di mana UGM mendapatkan salah satu program dari MBKM yaitu Matching Fund dan Competitive Fund ya Pak Mayong. Untuk itu nanti mungkin bisa memberikan ilustrasi juga seberapa kompatibel antara Matching Fund, Competitive Fund dengan IKU, kemudian juga dengan MBKM. Baik, itu saja pengantar dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Disampaikan Wakil Rektor Bidang Pendidikan, Pengajaran, dan Kemahasiswaan UGM yang telah berkenan memberikan pengantar pada pagi hari ini. Bapak Ibu hadirin sekalian, berikutnya kita akan simak terlebih dahulu arahan dari Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, dan nanti juga akan ditanggapi oleh 3 orang penanggap yang sudah hadir pada kesempatan pagi hari ini, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan ITB, Profesor Jaka Sembiring, hadir pula Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Undip, Profesor Budi Stiono, dan juga penanggap yang ketiga hadir Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan ITS, Profesor Dr. Insinyur Adi Supianto. Dan pada diskusi pagi hari ini akan dipandu oleh Kepala Pusat Inovasi dan Kajian Akademik Universitas Gadjah Mada. Untuk itu waktu saya serahkan sepenuhnya kepada moderator Dr. Hatma Suryatmaja, SHUT MSI. Kami persilakan, monggo. Baik, terima kasih Mas Adit, yang saya hormati Pak Dirjen Dikti, Prof. Nizam, kemudian Pak WR P2K UGM, dan Bapak Ibu Wakil Rektor dari seluruh perguruan tinggi di Indonesia, dan juga para tamu undangan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Adit, bahwa pada kesempatan pagi hari ini kita akan menyimak arahan dari Pak Dirjen Pendidikan Tinggi, Prof. Nizam. Kaitannya adalah bagaimana kita melakukan sinergi dan sinkronisasi kegiatan-kegiatan MPKM yang sudah dijalankan di semua perguruan tinggi di Indonesia dengan target indikator kinerja utama perguruan tinggi. Sudah jadi pindah kamar. Untuk itu mohon waktu kami sampaikan kepada Prof. Nizam. Yang di pojok sana kan tadi katanya mau pindah kamar, sudah jadi pindah kamar belum? Masih di sana. Terima kasih Pak Mayong, Pak Sulaiman. Ya. Pak Sulaiman, dulu. Mohon di-mute Pak Sulaiman. Baik, Bapak Ibu pimpinan terpilih yang saya cintai dan banggakan, juga Pak WR sekalian yang luar biasa sekali di pagi hari ini, Pak Mayong dan kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama, tentu puji syukur patut kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang memberikan kita kesehatan di tengah pandemi ini untuk bisa bersilaturahmi di pagi yang berbahagia ini.
Mari kita doakan sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang sedang dirawat di rumah sakit, yang sedang isoman, semoga segera diberikan kesehatan dan kesembuhan. Ibu sekalian, terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya untuk bincang-bincang di pagi ini. Mungkin untuk menyingkat saya pakai slide saja biar agak lebih fokus. Baik, jadi saya ambil beberapa hal yang ingatkan kembali beberapa hal. Jadi sebetulnya kan tujuan dari Kampus Merdeka ini utamanya adalah kepekerjaan lulusan ya, karena kepekerjaan lulusan itu sangat penting bagi kita. Kita melahirkan 1,5 juta sarjana setiap tahun. Kalau mereka ini kemudian nanti tidak bisa bekerja atau tidak tetap di dunia kerja maupun tidak bisa menciptakan lapangan pekerjaan, justru dampaknya sangat tidak baik bagi pembangunan kita semua ke depan. Nah, oleh karena itu setiap potensi mahasiswa perlu kita dorong dan kembangkan. Kalau kita melihat CPL, capaian pembelajaran lulusan itu sebetulnya nomor 1 di atas semuanya adalah kepekerjaan lulusan. How fit they are to the work labor force ya, dalam arti yang sangat luas. Sebagai intelektual pun juga mestinya menjadi intelektual yang produktif. Sebagai seorang entrepreneur kah, sebagai seorang pengusaha kah, sebagai seorang profesional kah, itu semua kan kepekerjaan lulusan. Jadi untuk memastikan itu kita berikan kesempatan bagi mahasiswa untuk bekerja tadi, memasuki dunia kerja apapun yang menjadi aspirasi mereka. Yang ingin jadi guru silakan mengikuti kampus pengajar. Yang ingin menjadi profesional silakan masuk di dunia profesi yang akan dimasuki, sehingga betul-betul siap. Tidak ada lagi dusta di antara dunia kerja dengan kampus. Kita tidak akan lagi dikomplain, diblame lulusan perguruan tinggi tidak siap kerja, tidak fit dengan soft skill yang dibutuhkan, tidak bisa kolaborasi, tidak bisa komunikasi, tidak bisa disiplin dan sebagainya. Jadi itu kita hilangkan. Nah, memberikan fleksibilitas tersebut kita berikan dalam bentuk 3 semester di luar prodinya. Nah, 3 semester itu bisa 2 semester dari 3 semester itu bisa digunakan di luar kampus. Kalau 3 semester itu cuma di dalam kampus juga tidak masalah karena ini hak ya, hak bagi mahasiswa. Jadi, tapi mereka kita beri kesempatan bagi mereka yang melihat masa depannya itu ada di korporasi, silakan mencoba bekerja di korporasi sehingga mereka nanti akan lebih fit dan lebih siap masuk ke korporasi. Nah, kita punya 9 menu program Kampus Merdeka untuk kegiatan di luar kampus. Ini semua kita harapkan diselenggarakan oleh masing-masing perguruan tinggi memberikan peluang tersebut. Nah, sebagai pemicu pada awal ini kita juga menyelenggarakan yang secara nasional, memberikan akses bagi 4.000 perguruan tinggi kita yang tidak semua seperti teman-teman di PTN yang sudah punya resources, sudah punya network, sudah punya program-program yang bagus. Sehingga kita siapkan 9 program ini, beberapa di antaranya secara nasional. Mulai dari pertukaran mahasiswa, kemudian program-program magang, program mengajar di sekolah. Barusan ini tadi saya meluncurkan untuk yang program batch kedua, diikuti 22.000 mahasiswa untuk mengajar di SD SMP. Kemudian program-program untuk studi proyek mandiri, kewirausahaan mahasiswa yang sedang kita siapkan, dan proyek-proyek kemanusiaan ini juga kita dorong sejak semester kemarin juga. Kemudian program bela negara ini disiapkan oleh teman-teman Kementerian Pertahanan semester depan ini, batch pertama untuk 250 mahasiswa. Nah, ini semua tujuannya adalah tadi menyiapkan kesiapan mahasiswa memasuki dunia profesinya, kepekerjaan lulusan tadi. Nah, ini gambaran dari program yang secara nasional kita dorong, kita buka, sekaligus bisa menjadi benchmark bagi teman-teman di kampus untuk mengembangkan program-program yang serupa. Misalnya magang bersertifikat, itu kita kurasi satu persatu perusahaannya. Apa pengalaman mahasiswa yang akan diperoleh di dalam perusahaan itu? Apa kompetensi yang akan dibangun? Soft skill-nya seperti apa? Hard skill-nya seperti apa? Kita pastikan mereka ada mentornya, ada coach-nya yang profesional penuh waktu, tidak samben, tidak hanya sekedar sambilan dengan pekerjaan yang lain. Jadi ini kita pastikan itu sebagai magang yang betul-betul experiential bagi mahasiswa, betul-betul satu pengalaman dan penambahan kompetensi yang kita harapkan. Dan ketika kita membuka program ini, itu ratusan perusahaan yang bergabung untuk ikut di dalam program ini. Dan itu bukan perusahaan kecil-kecil, mulai dari
UNDP, AWS, Google dan sebagainya. Jadi McKinsey, bahkan DPR pun ikut-ikutan bergabung dalam program magang ini, dan ternyata peminat mahasiswanya luar biasa sekali. Dari 100 seat yang kita siapkan di DPR, itu pendaftarnya kalau tidak salah sampai 5.000-an lebih. Jadi banyak adik-adik itu yang terinspirasi juga untuk nanti menjadi politisi, menjadi legislator dan sebagainya. Nah, itu sebagai benchmark lah bagi teman-teman di kampus untuk mengembangkan program-program yang lebih bagus lagi, lebih hebat lagi. Kemudian program studi independen, contoh kemarin dengan Google Bangkit itu ya, kita bisa mencetak profesional Android programmer, machine learning, cloud computing dalam waktu yang 1 semester. Adik-adik dengan latar belakang pendidikan yang beragam itu bisa berkolaborasi untuk menciptakan aplikasi-aplikasi yang saya lihat luar biasa sekali. Tidak kalah dengan aplikasi-aplikasi komersial yang sudah hit saat ini. Kemudian kampus pengajar, ini tadi saya baru sampaikan, meluncurkan hari ini 22.000 adik-adik mahasiswa yang kita seleksi dan pilih dari sekitar 30.000 pendaftar di semester ini. Semester kemarin 15.000 sudah mengabdi di 4.000-an sekolah dasar dan SMP kita. Kemudian pertukaran mahasiswa dalam negeri ini yang peminatnya tiba-tiba turun, mungkin karena pandemi yang sangat meningkat saat ini. Nah, 1.000 pelajar untuk pertukaran mahasiswa internasional ini juga sudah kita seleksi dari 3.000 pendaftar. Nah, itu tentang program kompetensi Kampus Merdeka ya. Jadi ini nah, tentang 8 IKU, Ibu sekalian tentu sudah memahami apa itu 8 IKU. Nomor 1 adalah kepekerjaan lulusan. Kepekerjaan lulusan. Apapun juga pekerjaan yang mereka akan masuki, apa yang jadi aspirasi mereka. Itu sebagai ukuran nomor 1. Yang kedua, masih mendapatkan pengalaman di luar kampus untuk mendorong mengakselerasi agility program-program kita, agility lulusan kita, agility mahasiswa kita. Nah, dan model pembelajaran dengan emancipated learning ini bukan satu-satunya di dunia. Dimulai dengan MIT mendekonstruksi pembelajaran S1-nya, kemudian diikuti dengan SUTD di Singapura, US, NTU dan sebagainya. Banyak sekarang. Ketika kita menawarkan ini ke kemitraan di dalam Indonesia International Student Mobility Award, itu banyak kampus-kampus dunia itu kemudian melihat model Indonesia ini sebagai sesuatu yang sangat bagus, dan ini kemudian mereka juga ingin ikut bergabung di dalam program kita. Jadi ini yang kedua. Yang ketiga, dosen yang berkegiatan di luar kampus ini dalam rangka membimbing adik-adik mahasiswa tadi dan engagement kampus dengan dunia kerja tadi. Tapi secara terinstitusi, jadi mahasiswa ya dosen keluar dari kampus, terinstitusi, mewakili institusi, bekerja di dunia profesi, dan dalam konteks membimbing mahasiswa, jadi membawa mahasiswanya untuk mengenal dunia kerja. Dan kita buka kampus untuk para praktisi masuk ke dalam kampus. Jadi profesional bisa hadir di dalam kelas. Kalau selama ini mungkin sudah banyak kuliah-kuliah umum, tetapi ini terstruktur, terjadwal, terencana di dalam kurikulum kita, dalam bentuk capstone design project, dalam bentuk case-based project, dalam bentuk case-based learning, project-based learning, IKU nomor 7 ini. Kemudian hasil kerja dosen itu tidak semata-mata publikasi, tapi kita sangat berharap itu menghilir, digunakan oleh masyarakat, menggerakkan ekonomi, menggerakkan industri, dan sebagainya. Dan kerjasama mitra kelas dunia ini sangat bisa terakselerasi dengan Kampus Merdeka. Saat ini program International Student Mobility itu diikuti oleh 73 kampus-kampus yang bagus-bagus lah di negaranya. Top 200 World Class University maupun top di negaranya itu bergabung di sana. Nah, ketika kita mengirim mahasiswa itu, tolong karena itu tetap didampingi oleh dosen pembimbing di perguruan tingginya, tolong itu jadi kesempatan untuk melakukan engagement dengan mitra-mitra tadi. MOU yang sudah ada saat ini, hidupkan itu menjadi bagian dari kegiatan Kampus Merdeka. Kemudian kelas kolaboratif itu saya sampaikan, kita transformasikan kelas-kelas kita menjadi project-based, case-based learning, dan program studi berstandar internasional ini juga tidak sekedar diakreditasi oleh lembaga luar negeri, lembaga asing, tapi akreditasi itu diakui oleh seluruh dunia, baik berdasarkan akord, berdasarkan konvensi, atau berdasarkan ya asosiasi dunia untuk satu akreditasi.
program studi. Nah, kemudian juga sekali lagi kita lakukan itu dengan dukungan pendanaan. Pertama, insentif BUPTN berbasis IKU. Saat ini sedang kita kompilasi ya IKU dari teman-teman sekalian. Saya ucapkan terima kasih dan apresiasi atas kerja keras dari Ibu Bapak sekalian, terutama para WR1 yang pasti menggawangi data ini. Kemudian yang kedua, matching fund. Ini kita siapkan 250 miliar. Sekarang request dan komitmen dari industri itu sudah 1/4 triliun. Jadi kita menyiapkan 250 miliar, komitmen dan permintaan matching itu sudah 1/4 triliun. Jadi sangat-sangat diminati oleh industri, mitra, dan teman-teman di perguruan tinggi. Ini apresiasi juga pada teman-teman di perguruan tinggi. Usulan untuk Kedarika ini mungkin sifatnya pada kelompok dosen bersama mahasiswa, atau kelompok peneliti, ataupun juga inventor inovator di kampus. Tetapi ketika kontrak nanti tentu institusional. Kemudian kompetisi Kampus Merdeka yang sudah kita umumkan, selamat bagi perguruan tinggi yang sudah mendapatkan pendanaan kompetisi Kampus Merdeka ini. Yang belum, jangan putus semangat tentunya, kesempatan di tahun depan kemudian bisa kita teruskan. Dan ini program Kampus Merdeka ini pendanaan dari LPDP sehingga cukup besar anggaran yang bisa kita dorong ke arah itu. Kemudian ya ini tadi untuk matching fund dan sebagainya. Jadi itu mungkin beberapa hal yang saya ingin sampaikan. Program-program Kampus Merdeka itu sangat-sangat bisa untuk kita linkkan dengan ke 8 indikator kinerja utama yang diharapkan dari masing-masing perguruan tinggi untuk diwujudkan. Jadi mungkin itu sebagai pemantik diskusi, waktu saya kembalikan pada Pak Mayong. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, 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 Om. Terima kasih Pak Dirjen atas arahan dan beberapa hal yang menjadi pengingat kita bersama. Nah, untuk sesi berikutnya, kami persilahkan 3 penanggap. Yang pertama akan disampaikan oleh Prof. Jaka Sembiring dari ITB, kemudian yang kedua adalah Prof. Budi Setiono dari Undip, kemudian yang terakhir adalah Prof. Adi Supriyanto dari ITS. Mohon berkenan untuk bisa menyampaikan ada perubahan sedikit. Ya, gimana Pak WR? Dari hasil diskusi para WR penanggap, ini nanti yang akan memberikan tanggapan pertama Prof. Budi dulu, kemudian Prof. Jaka, dan terakhir baru Prof. Adi. Oh, iya. Baik, terima kasih. Pak Mayang, sebelumnya mohon izin, saya jam 10 harus pamit karena ada rapat. Iya, Prof. Nizam. Baik, untuk pertama Prof. Budi Setiono dari Undip, kami persilahkan, mohon untuk bisa mengalokasikan waktu maksimal 10 menit, ya Prof. Terima kasih Bapak. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua yang saya hormati, Pak Dirjen, para wakil rektor, dan kolega semua yang hadir pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan juga perkenan hadir Pak Dirjen pada pertemuan kali ini. Saya kira mungkin saya bukan sebagai penanggap, tetapi mungkin ini mudoroso saja Pak Dirjen. Jadi kita ingin sebenarnya diskusi secara informal terkait dengan pelaksanaan pelaporan IKU dan sinergi atau sinkronisasi dengan MPKM. Pertama, kami tentu sangat mengapresiasi dengan inisiatif yang dibuat oleh Pak Menteri dan juga tentu saja Pak Dirjen berkaitan dengan apa yang tadi sudah dipaparkan, kegiatan MPKM yang membuka peluang sangat besar bagi kami di perguruan tinggi masing-masing untuk bisa mempersiapkan lulusan kita berkiprah di tengah masyarakat. Walaupun demikian, perkenankan kami memberikan beberapa catatan, khususnya terkait dengan pelaksanaan pelaporan IKU, Pak Dirjen. Jadi, izinkan kami ini memberikan beberapa catatan kecil. Pertama ini kami berangkat dari tulisan yang dibuat di dalam buku di 2019 ini, yang salah satu chapternya menganalisis tentang kegagalan kita di dalam mewujudkan World Class University. Nah, di dalam kesimpulan dari buku ini, salah satu hal utama yang menjadi penyebab kegagalan kita mencapai World Class University itu adalah karena jeleknya pengelolaan
institutional management, dan juga excessive government control yang selalu dilaksanakan secara konvensional. Nah, bagi kami Pak Dirjen, terus terang ini tujuan-tujuan yang dikehendaki oleh pemerintah, oleh Pak Dirjen, Pak Menteri, saya kira sangat mulia sekali. Tetapi kalau kita tidak memperhatikan detail di dalam pelaksanaan tujuan yang mulia itu, kami pastikan kita akan gagal terus dan terus gagal. Nah, mengapa? Salah satunya seperti yang ditulis di dalam buku ini, kita itu terlalu banyak mengeluarkan energi, pikiran, dan tenaga untuk hal-hal yang sifatnya administratif, pelaporan yang sangat detail, rumit, dan susah untuk dipertanggungjawabkan. Berkaitan dengan keterbatasan aplikasi, keterbatasan SDM, dan seterusnya. Misalnya di dalam Sister saja, itu kita harus mengupload banyak sekali dokumen, di mana dokumen itu harus diverifikasi oleh tenaga yang di Dirjen Dikti sendiri, saya mendengar hanya 6 orang. Nah, padahal di Indonesia itu terdiri dari sekian ribu dosen yang pada saat yang sama itu harus upload berbagai macam dokumen, yang kadang-kadang dokumen itu belum tentu bisa secara signifikan mewujudkan atau menjadikan kita itu bisa meraih tujuan yang kita inginkan. Bisa jadi itu delay berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan ada yang bertahun-tahun baru diverifikasi. Nah, tentu hal ini tidak sesuai dengan konsep PTNBH, terutama yang PTNBH, tetapi secara umum saya kira juga berkaitan dengan bagaimana kita mengelola universitas kita. Kalau kita itu terlalu banyak dibebani oleh hal-hal yang bersifat administratif. Pak Dirjen, kita itu sekarang ini menghadapi berbagai macam pelaporan dan pemeringkatan. Di tingkat dunia atau di tingkat nasional itu kita paling tidak yang sebelum ada pelaporan IKU secara khusus, itu kita sudah memiliki paling tidak 11 jenis pelaporan dan pemeringkatan, termasuk juga pemeringkatan klaster pendidikan tinggi. Nah, sekarang ditambah lagi pelaporan IKU, yang di dalam pelaporan IKU itu banyak sekali hal-hal yang sangat trivial menurut kami. Itu nanti kita bisa bicarakan beberapa contoh, dan tidak ya hanya itu Pak Dirjen, kita juga harus melakukan pelaporan dengan aplikasi yang mungkin lebih dari 10 jenis, mulai dari Simulitapmas, Forlab, Dikti, Sabto, Sister, Etubel, Silem Kerma, Siakat, Sinta, Simkat Mawa, dan seterusnya, yang masing-masing itu tidak terhubung satu sama lain. Ada beberapa yang terhubung, tetapi hampir semuanya tidak terhubung satu sama lain. Nah, sehingga Pak Dirjen, kita itu setiap saat harus berhadapan dengan pelaporan-pelaporan ini dan menghadapi sanksi. Kalau kita tidak melakukan updating pelaporan, ada sanksi terhadap kita, dan tentu saja ini menjadikan kita semua was-was terhadap hal-hal seperti ini. Dan kita tidak bisa berkonsentrasi terhadap bagaimana kita mencapai tujuan yang diinginkan oleh Pak Dirjen, Pak Menteri, dan pemerintah secara umum. Nah, ini saya kira sesuai dengan tulisan yang ada di buku tadi, Pak Dirjen. Kalau kita itu dibebani oleh beban administratif yang seperti ini, kita tidak hanya gagal, tetapi saya kira kita akan setback ke belakang. Kemudian menurut kami, jadi ini kalau kita mengikuti sebenarnya menggunakan pelaporan-pelaporan yang ada di tingkat dunia, kita pastinya bisa menggunakan sarana untuk sebagai dasar di dalam mengevaluasi PTNBH maupun PTN secara umum. Nah, yang terjadi sekarang ini, Pak Dirjen, kita itu terlalu menurut kami menekankan aspek proses daripada output atau outcome. Jadi misalnya saya sering menggambarkan kita itu menginginkan anak kita itu badannya sehat, memiliki asupan gizi yang baik. Tapi kita memerintah pada anak kita, hari Senin pagi kamu harus sarapan pecel, jam 12 kamu harus minum susu, jam 3 kamu harus minum roti, harus minum ini, itu, madu, dan seterusnya. Hari Selasa berbeda lagi menunya, dideterminasi sedemikian rupa oleh orang tua. Lalu akibatnya apa? Anak itu tentu takut kalau diberikan sanksi oleh orang tuanya, dia kemudian hanya konsentrasi untuk memenuhi daripada tuntutan-tuntutan administrasi itu beserta pelaporannya, dan akibatnya dia pasti malah menjadi sakit. Kalau kena COVID, dia masih orang yang jadi pertama kali kena pasien COVID itu, Pak Dirjen. Nah, oleh karena itu, kami juga khawatir dengan adanya beban administratif yang sedemikian rupa sangat banyak, tidak terhubung satu sama lain, dan kemudian cara memenuhinya terpaksa itu kerja kebut semalam dengan setiap hari kita lembur dan seterusnya, tapi juga tidak memadai untuk kita berkonsentrasi pada aspek yang utama. Nah, sehingga menurut kami Pak Dirjen, alangkah baiknya kalau kita itu di dalam membuat sistem pelaporan itu menekankan kepada aspek output atau outcome saja. Yang menurut kami cukup 3 hal
tuntutan seperti tadi Pak Dirjen sudah sampaikan. Dilihat saja bagaimana employability perguruan tinggi, publikasinya, hilirisasinya. 3 hal itu menurut saya sudah sangat memadai untuk melihat bagaimana kinerja satu perguruan tinggi. Employability dilihat bagaimana lulusannya terserap di dunia kerja, publikasinya berapa, dan apakah itu publikasi yang bermutu atau tidak, dan kemudian bagaimana hilirisasi berkontribusi terhadap revenue di perguruan tinggi itu untuk menopang pembiayaan perguruan tinggi. Nah, di dalam konteks itu secara praktikal, di pedoman IKU secara spesifik Pak Dirjen ada beberapa masalah yang menurut kami harus bisa segera diselesaikan. Yang pertama, pelaporan capaian IKU itu tumpang tindih selama ini dengan pelaporan pemeringkatan. Kita sudah memiliki skema pelaporan pemeringkatan dan waktunya hampir sama, tapi kriteria yang diminta itu berbeda. Nah, sehingga kita itu kesulitan untuk memenuhi di 2 pelaporan seperti itu, dan kadang-kadang ini tidak mudah penyelesaiannya, kadang-kadang satunya minta ini, satunya justru tidak minta itu, atau bertentangan dengan apa yang diminta. Nah, ini tentu saja sangat membuang waktu dan tenaga kami. Kemudian yang kedua, pelaporan untuk tahun 2021 ini adalah misalnya untuk data 2019-1 dan 2019-2 dan 2021. Di mana komponen-komponen yang harus dilaporkan itu tidak atau belum diantisipasi dalam sistem yang akan diminta, yaitu tracer study, sistem maupun PDDikti. Elemen-elemen yang diminta di dalam pelaporan itu tidak ada di dalam sistem tersebut, beberapa di antaranya. Nah, tentu saja ini membuat panik bagi kami, Pak Dirjen. Kemudian yang ketiga, lulusan harus mendapatkan pekerjaan kurang dari 6 bulan dan penghasilan 1,2 UMR di IKU 1. Nah, ini saja juga menurut kami pada saat sekarang ini pandemi COVID terjadi di mana-mana. Sebelum COVID itu, Undip itu sudah memiliki sistem trajektori lulusan, karir lulusan Pak Dirjen. Kita memiliki Undip Career Center itu setiap tahun itu bisa menyediakan lowongan kerja 30.000 lowongan pekerjaan. Lulusan Undip hanya 10.000, sehingga kita bisa merekrut juga lulusan dari tetangga-tetangga yang ada di Kota Semarang, Jawa Tengah, bahkan internasional. Nah, sekarang ini menurut laporan dari UCC itu kita lowongan pekerjaan yang tersedia di 2020 kemarin itu hanya sekitar 8.000 Pak Dirjen. Nah, sehingga itu sangat berat bagi kami tentu saja untuk menyesuaikan dengan kriteria 6 bulan dengan penghasilan 1,2. Belum lagi kalau kita melihat bahwa Capek itu biasanya gajinya hanya 80% dari gaji pokok. Nah, sehingga ini saya kira juga perlu untuk kita lihat bersama kebijakan ini. Kemudian yang keempat, kebijakan MBKM itu kan baru dibuat tahun 2021 ya, pedomannya dan seterusnya, sedangkan pedoman IKU itu meminta data 2019-2 dan 2021. Sehingga ini saya kira menurut kami terlalu dipaksakan ya, karena pasti datanya nanti akan tambal sulam, simsalabim dan seterusnya kalau itu diminta untuk tetap diisi. Kemudian yang kelima Pak Dirjen, item data yang diminta dalam buku panduan itu juga menurut kami cenderung berlebihan, bahkan mungkin di perguruan tinggi terbaik di dunia pun itu tidak ada permintaan data seperti itu. Misalnya evidence supaya lulusan kita itu mengupload kontrak kerja lulusan dengan perusahaan. Dimanapun, saya kebetulan lulusan Australia, S1, S2, S3, saya di Australia, Pak Dirjen. Ketika kita mengisi tracer study, itu tidak ada permintaan sampai sedetail itu. Itu kan merupakan data yang menurut kami sifatnya private, dan saya kira lulusan itu juga tidak mungkin dideterminasi oleh kita untuk mengisi data semacam itu. Sehingga capaian ini saya kira akan sangat mustahil untuk bisa kita dapatkan. Kemudian yang keempat, nah ini yang menjadi krusial masalah kita pokok Pak Dirjen, kapasitas aplikasi dan pengelola tidak memadai. Sehingga kita kadang-kadang sudah berusaha upload semua data yang dibutuhkan, itu tidak bisa terakomodasi, aplikasinya macet, berubah-ubah, datanya hilang, dan terjadi delay berkali-kali. Nah, ini juga sangat memusingkan bagi dosen yang sudah banyak bekerja untuk mencapai capaian-capaian yang diinginkan, tetapi terkendala oleh limitasi dari aplikasi maupun pengelola dalam sistem tersebut. Nah, ini contoh-contohnya saya kira mungkin karena Pak Dirjen waktunya tidak mencukupi, ini langsung ke rekomendasi saja menurut kami. Jadi menurut kami Pak Dirjen lebih baik kita itu mengemphasize aspek output di dalam pertanggungjawaban
kinerja, yaitu employability, publikasi, dan hilirisasi, tapi bukan pada aspek proses seperti tadi pertukaran mahasiswa, jumlah dosen berkegiatan di luar. Itu kan hanya means, hanya cara bagaimana kita itu mengupayakan supaya output itu bisa tercapai. Caranya bagaimana? Tentu ada 1001 macam cara yang berbeda-beda setiap universitas. Kita sudah memiliki lesson learn sekian puluh tahun, dan kemudian sudah memberikan atau memperlihatkan hasil bagaimana lulusan bisa kita terserap di dunia pekerjaan. Nah, tetapi kita juga misalnya Undip itu memiliki network atau mitra di perusahaan itu sekitar 2.800-an perusahaan Pak Dirjen sejauh ini, dan masing-masing perusahaan itu punya perbedaan-perbedaan spesifikasi yang sangat sulit untuk kita akomodasi kalau menggunakan parameter di laporan IKU tersebut. Nah, sehingga kami berharap supaya pelaporan administratif yang seperti itu bisa disederhanakan, dan kalau misalnya menggunakan parameter-parameter yang ada di dalam sistem, di dalam Treasury Study maupun PDDT, mestinya tidak perlu menambah item-item baru yang tidak substantif, yang justru malah memberatkan kita dalam mencapai tujuan yang lebih hakiki. Nah, kemudian yang ketiga, kami kalau bisa menyarankan juga apakah tidak sebaiknya di dalam pelaporan IKU itu menggunakan skema-skema penilaian maupun peringkatan yang sudah ada, Pak, QS, THE, Key Oswald Graduate Employability Ranking, dan seterusnya. Semuanya datanya sebenarnya sudah terserah, dan kita selama ini bekerja dalam sistem yang sudah cukup stabil. Dan yang keempat, apabila terpaksa membuat rezim penilaian baru, menurut saya gabungkan saja data pemeringkatan, atau paling tidak disinkronkan item-item yang diminta antara IKU, pelaporan IKU dan pelaporan pemeringkatan. Saya kira kami, Pak Dirjen, mohon maaf sekali ini kami terpaksa berkeluh kesah karena berat sekali bagi teman-teman memenuhi standar yang diminta di dalam laporan IKU, apalagi sekarang ini kondisinya seperti ini, COVID merajalela dan harus WFH, sehingga sangat sulit bagi kami itu untuk dibebani kerja administrasi yang terlalu berat atau terlalu complicated-nya. Terima kasih, saya kira demikian. Mohon maaf sekali lagi Pak Dirjen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Budi atas paparannya. Mohon maaf sebelumnya ini kepada Prof. Jaka dan Prof. Adi, ini dikarenakan Pak Dirjen hanya ada waktu sampai pukul 10, sehingga mohon berkenan untuk bisa mempersingkat apa yang akan disampaikan nanti, sehingga kita bisa mendapat kesempatan untuk memperoleh tanggapan dan respon dari Pak Dirjen. Untuk berikutnya, monggo Prof. Jaka Sembiring, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Saya izin share juga. Mana dia? Sebentar. Aduh. Oh, mohon maaf. Waduh, kok nggak keluar di sini? Mohon maaf, mungkin nggak bisa keluar dari sini. Supaya mempersingkat waktu saya, atau ini ya, sebentar, aduh. Mungkin dibaca saja, Prof. Iya, baik. Terima kasih. Yang saya hormati Pak Dirjen, yang saya hormati Sohibul Bait, Profesor Jagal, Bapak Ibu sekalian, para WR1 yang saya hormati, izinkan saya menyampaikan di dalam kesempatan ini tanggapan terhadap apa yang baru disampaikan Pak Dirjen, dan ini sebenarnya menyambung apa yang disampaikan Prof. Budi sebelumnya tentang bagaimana sinkronisasi IKU dengan MBKM kita.
Dalam hal ini saya ingin menyampaikan situasi yang kita hadapi. Yang pertama, oke, terima kasih Prof. Jagal. Kondisi yang kita hadapi ini seperti begini Pak Dirjen, khususnya saya ambil case di PTNBH, ada 12 macan, kemudian dikerangkeng di satu tempat, kemudian bertanding, nanti di akhir akan diberikan penghargaan pada hasil pertandingan begitu. Nah, ini menurut kami akan sangat berat dalam arti kalaupun menang itu pasti nanti ada yang terluka begitu. Apalagi yang kalah pasti akan terluka. Oleh karena itu kami melihat mungkin untuk IKU ini lebih baik dalam bentuk pemetaan potensi. Jadi memang case untuk PTNBH katakanlah itu memang diberi semacam tugas khusus atau tambahan yang bisa saja on top dari tugas-tugas normal kita sebagai satu perguruan tinggi. Sehingga output atau IKU dicek atau diperiksa berdasarkan dari pencapaian tugas-tugas spesifik itu. Ini yang menurut kami dalam diskusi itu lebih efektif sebenarnya dan tidak terjadi cakar-cakaran di dalam satu kandang tertentu. Jadi misalkan kalau katakanlah ITB berjanji berdasarkan self-assessment, ini diberi tugas untuk riset inovasi A, B, C, ITS, C, D, E, dan lain-lain begitu. Nah itu yang akan menjadi kriteria untuk pencapaian IKU-nya begitu. Nah tentu dalam hal ini mengikut pendanaannya juga akan mengikut seperti itu. Nah, selanjutnya, bagaimana kaitannya dengan MBKM? Tentu kami menyadari secara konsep MBKM sangat bagus. Itu sesuai memang dengan kajian dari pakar-pakar untuk higher education. Tinggal seperti tadi juga Prof. Budi sampaikan, itu implementasinya. Nah, dikaitkan dengan IKU yang mungkin dalam bentuk suatu penugasan tertentu, katakanlah misalkan tadi Pak Dirjen sampaikan Google Bangkit, itu mungkin kita bisa extend dalam bentuk mungkin PT Telkom Bangkit atau PT Len Bangkit atau apapun lah. Artinya kurikulumnya memang menyatu dengan kurikulum yang ada di perguruan tinggi. Kalau sekarang itu dalam rangka pemenuhan 20 SKS itu pasti tidak akan mudah bagi banyak perguruan tinggi untuk bisa menyelaraskan dengan kurikulum katakanlah Google Bangkit itu. Sehingga tidak akan sulit untuk full 20 SKS misalkan. Tapi kalau kita bisa diberi kesempatan untuk benar-benar merancang suatu kurikulum yang bisa jadi didesain lebih pada kepentingan nasional misalnya seperti itu mungkin akan lebih kena manfaatnya dan itu akan lebih sesuai dengan target-target dari perguruan tinggi. Nah, yang menjadi kekhawatiran tadi juga sudah diindikasikan oleh Prof. Budi, ini kalau kita tidak hati-hati MBKM ini malah tidak membuat kita merdeka. Kalau yang kami rasakan malah tidak semerdeka sebelumnya pada saat IKU itu memang benar-benar ukuran terhadap PRENIP, Renstra dari masing-masing perguruan tinggi. Dan inilah yang mungkin perlu diselaraskan, katakanlah di kandang macan itu diselaraskan tugasnya yang ini, tugasnya yang itu. Nah, sehingga masing-masing dengan kekuatan, dengan potensinya itu akan diarahkan untuk suatu target-target tertentu. Nah, pada saat ini memang itu terasakan sekali kita terbelenggu ini dengan proses-proses administratif untuk membuktikan kemerdekaan kita begitu. Nah, tapi kami melihat misalkan model PKKM, matching fund, ini mungkin yang bisa menjadi semacam wahana sehingga ini akan mencerminkan kekuatan dari masing-masing perguruan tinggi. Menurut kami yang seperti ini yang perlu kita dorong lebih
lebih kuat begitu. Demikian Pak Dirjen, Bapak Ibu yang kami hormati dari kami setelah berdiskusi dengan berbagai pihak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Jaka Sembiring. Berikutnya langsung saja kami persilahkan Prof. Adi Supriyanto untuk bisa menyampaikan. Terima kasih Silakan, Bapak. Prof. Kami yang ketiga hanya meresumikan secara normatif sebetulnya apa sih sebenarnya yang dikehendaki oleh teman-teman dari PTNPH. Terima kasih Pak Dirjen dan kemudian kepada kolega kami dari UGM. Nah, jadi sebenarnya yang ingin kami sampaikan itu sebetulnya adalah bahwa di dalam sebuah aturan, contoh katakanlah dalam MBKM, itu yang kita inginkan adalah simple, luas, tidak mengatur sampai detail gitu. Apalagi sampai mengamati proses seperti yang dikatakan oleh Pak Budi tadi. Misalnya project based lecture harus 30% mata kuliahnya harus berubah. Itu adalah proses yang kita pasti akan tahu. Setiap perguruan tinggi memiliki mekanisme masing-masing. Bapak tinggal mengamati 3 hal tadi yang sesuai dengan tridharma sebetulnya, yaitu employability, kemudian publikasi, dan hilirisasi. Itu sebetulnya sudah tridharma pengajaran, kemudian penelitian dan pengabdian masyarakat. Semuanya sudah ada. Jadi simple, hanya ditik pada outputnya saja. Kemudian yang kedua itu mohon maaf ini pakai bahasa Jawa, saya nggak menemukannya lebih baik, yaitu ngomong. Kondusif Pak, sehingga yang terjadi adalah kolaborasi antar perguruan tinggi dan bukan kompetisi. Selama ini kalau yang kita merasakan, setiap kali keluar pemeringkatan, lalu kemudian besoknya kita ini mendapat teguran dari masing-masing rektor. Kenapa tidak mempertahankan posisi 1, posisi 2? Padahal sebetulnya kita sudah punya sistem yang bagus, yaitu clustering atau threshold. Siapapun yang masuk di threshold itu, maka dia berhak menjadi kelompok unggul. Di kelompok unggul itu tidak perlu diperingkat lagi. Dengan begitu terjadi pembagian kerja di kelompok unggul itu sehingga kemudian terjadi kolaborasi. Kalau kemudian kelompok unggul itu masih di peringkat lagi, yang terjadi adalah persaingan di bawah tangan. Dan kita sudah lihat hasilnya, banyak yang kemudian memakai cara-cara yang tidak bagus dalam rangka mempertahankan peringkat. Sebetulnya kan tidak itu. Begitu mereka masuk unggul atau masuk klaster tertentu, mereka bekerja sama untuk mencapai yang berikut klaster berikutnya. Dan itu bisa dilakukan secara koordinatif dan kolaboratif. Saya pikir itu yang pernah yang disampaikan juga oleh Prof. Jaka. Lalu sinkron, Pak, harmonisasi antar aturan. Kalau dalam kasus MBKM, ambillah misalnya kasus dengan akreditasi. Ketika anak-anak kalau misalnya diambil semuanya 2 semester di luar, kemudian ditambah 1 semester di luar prodi, kita hanya punya 144 SKS. Kita potong 60 SKS, itu berarti hanya selisih 84 SKS. Akreditasi tidak masuk. Padahal kita masih diakreditasi. Kita membutuhkan akreditasi A, B, dan C, dan seterusnya. Sedangkan kita sudah tidak memenuhi persyaratan itu. Karena 60%-nya sudah keluar dari karena harus memenuhi MBKM. Kemudian di PD Diktinya, ketika kita kemudian ingin memilah-milah SKS magang itu, kemudian tercecer menjadi beberapa semester. PD Dikti belum menyediakan bagaimana cara kita upload data-data seperti itu. Nah, jadi kira-kira yang di bawah ini dengan benturan-benturan aturan antara akreditasi, MBKM dan sebagainya itu kemudian menjadi burden yang sangat tinggi. Lalu yang terakhir Bapak, ini bertahap. Kami yakin bahwa setiap aturan membutuhkan satu waktu untuk penyiapan sistemnya. Misalnya dalam kasus IKU yang disinggung oleh Prof. Budi tadi, bahwa data yang diminta adalah 2019-2 di saat MBKM belum ada. Itu baru idenya. Belum setelah MBKM ada pun sebetulnya pirantinya belum jelas. Kita ambil misalnya kasus Permata Sakti. Permata Sakti itu menggunakan Excel manual, sehingga akan sulit sekali bagi kita memasukkannya. Kemudian lagi ketika kita mengambil data-data yang belum ada pada saat itu, kita tidak punya sistemnya, kita tidak bisa ambil langsung, artinya kita kerja manual. Yang terjadi adalah seperti tadi Pak, tsunami sehari semalam, bekerja lembur, badai sitokin. Cukuplah badai sitokinnya dari corona saja, tidak dari ini. Jadi kita tergencet oleh banyak sekali hal-hal yang karena kita tidak menyiapkan tidak bertahap. Nah, kita tidak mengambil hasilnya itu pada saat ketika sistemnya sudah memudahkan kita semuanya. Jadi mudah-mudahan ini yang bisa kami sampaikan. Jadi ini hanya resume tadi dari apa yang sudah disampaikan oleh Prof. Budi dan Prof. Jaka, dan sebetulnya ini mewakili semuanya, tidak hanya PTNPK, tapi juga mewakili perguruan tinggi lainnya, sehingga apa yang kita cita-citakan dengan MBKM sebagai satu program unggulan benar-benar tercapai
juga dalam rangka mendongkrak apa yang kita cita-citakan, yaitu World Class University. Saya pikir itu Pak dari kami. Terima kasih matur nuwun atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Adi atas penyampaiannya. Untuk berikutnya kita masih, alhamdulillah masih sekitar 7 menit. Kami mohonkan kepada Pak Dirjen Dikti, Prof. Nizam, untuk bisa menyampaikan atas tanggapan dari 3 Bapak WR tersebut. Waktu kami silakan, Prof. Terima kasih Pak Mayong, terima kasih Prof. Budi, Prof. Jaka, Prof. Adi. Saya sudah pamit ke rapat untuk bisa extend 15 menit. Jadi insya Allah ada waktu untuk bisa diskusi. Ya, pertama-tama apresiasi atas masukan-masukan dari rekan-rekan sekalian. Tentu itu menjadi catatan yang sangat penting bagi kami di Dikti, karena apa yang disampaikan oleh Ibu Bapak sekalian itu menjadi concern utama saya. Kita harusnya seminimal mungkin kerjaan administrasi dan tidak diminta lagi data untuk hal yang sama diminta oleh berbagai macam pihak. Bahkan dalam akreditasi pun saya juga sudah berpesan pada teman-teman LAM untuk tidak usah ada collecting data. Semua data harus dari pangkalan data Dikti. Kita mengintegrasikan waktu saya cek di awal tahun lalu itu lebih dari 70 pulau data di Dikti ini. Ada sister, ada 9 kerma, ada segala macam. Banyak sekali pulau-pulaunya ini. Tidak mudah memang mengintegrasikan itu dalam satu pangkalan data saja, satu entry untuk semua. Tapi kami bergerak ke arah itu, Bapak sekalian. Tapi termasuk juga sistem web service ya. Jadi tidak perlu perguruan tinggi itu mengentry datanya di sistem pangkalan datanya, kemudian mengentry lagi di pangkalan data Dikti dan seterusnya. Itu ini sedang terus terang sedang kita lakukan itu siang malam teman-teman di tim aplikasi Dikti. Berbagai kebutuhan data itu juga tidak semata-mata untuk keperluan kita, lingkungan perguruan tinggi, tapi juga keperluan dari PAN-RB ya, karena kita masih banyak sekali ASN yang ada di PTN Badan Hukum kita. Jadi kita tidak bisa lepas dari itu. Sehingga ini yang seolah-olah kita banyak sekali data yang harus kita kumpulkan. Dari kacamata Dikti kan kita fokusnya sebenarnya pada ketercapaian CPL mahasiswa ya. Jadi tentang data ya saat ini tentu terasa jadi tambahan data karena apa yang selama ini sudah dimasukkan, kemudian ada tambahan perubahan atau program baru, kebijakan baru, tentu ini menjadi seolah-olah menambah data. Tapi harapan saya setelah transisi ini nanti akan semakin kompak data yang diunggah oleh perguruan tinggi. Nah, untuk itu saya juga sangat mengharapkan masukan dari Ibu Bapak sekalian, apa yang redundant di dalam data itu, apa yang overly demanded dari data kebutuhan data tersebut. Ini mohon masukan, tapi dari kacamata kita itu pada dasarnya ingin mengembangkan satu link yang utuh antara hulu dan hilir. Bagaimana mahasiswa dengan portofolionya itu bisa langsung terhubung dengan dunia kerjanya. Jadi tidak perlu ada dua kali kerja. SKPI itu menjadi bagian dari data sehingga portofolio mahasiswa itu bisa kita sampaikan ke industri, ke dunia kerja, dan meling apa yang dibutuhkan oleh dunia kerja itu ke kampus. Jadi itu yang kita sedang bangun. Jadi semacam LinkedIn secara nasional lah yang nanti itu lebih nyambung antara portofolio mahasiswa, pengalaman mereka, kompetensi mereka itu nyambung dengan apa yang selama ini menjadi sinyal pasar. Selama ini kan selalu masalahkan gimana kita tuh tidak punya manpower planning, kita tidak pernah nyambung antara hulu dan hilir, kebutuhan lapangan kerjaan dengan supply di hulu tidak nyambung. Nah ini yang kita jembatani dengan data tadi, data dari dua belah pihak. Kita juga sudah bekerjasama dengan berbagai mitra, bekerjasama dengan berbagai kementerian, Mendagri, Kementerian Sosial, Tenaga Kerja dan sebagainya, itu untuk dalam rangka itu tadi. Tapi tentu prosesnya akan melelahkan kita semua. Teman-teman di itu ya bekerja kalau bisa dikatakan 20 jam sehari, jam 12 malam tadi saya juga masih di telepon, di
komunikasi, tentang data untuk kampus mengajar dan sebagainya. Jadi ya mohon maaf untuk hal tersebut karena ini masa transisi tersebut tentu banyak hal yang kemudian menjadi mungkin malah meningkat redundansinya, tapi kita pada mengarah satu data, satu entry tidak diulang-ulang lagi. Termasuk untuk kenaikan pangkat dosen itu harus terintegrasi dengan LKD-BKD sehingga tidak perlu lagi 2 kali entry untuk data pengajuan karir dosen. Itu yang sedang kita upayakan dan satu persatu dari 76 pulau tadi itu sekarang sudah mulai menyatu. Nah, kemudian juga yang menjadi komplikasi, waktu itu kan Ristek itu terpisah dari Dikti. Ini betul-betul sangat menyulitkan. Termasuk dalam IKU itu kan kita waktu itu masih pisah antara Ristek dan Dikti. Bahkan misalnya kita membuat Kederika, itu pun kita pakai nama Reka, padahal itu tujuannya adalah untuk mengakselerasi sinergi kita dengan hilir, dalam rangka hilirisasi inovasi invensi dari kampus. Bagaimana itu nyambung dengan pengabdian masyarakat kita. Jadi karena waktu itu terpisah, ini terpaksa kita cari-cari itulah. Karena saya melihat Tridharma ini satu kesatuan, tidak mungkin dipisahkan satu dengan yang lain. Ketiga-tiganya adalah dalam konteks kita mendidik anak-anak kita menjadi SDM yang unggul. Nah, sehingga ya kita sebut dengan Kederika dan sebagainya itu salah satu ya cara untuk bisa mengakomodasi sinergi Tridharma itu di dalam pendidikan dan sinergi antara kampus dengan hilir tadi, karena itu yang betul-betul kita dorong. Kemudian tentang tadi pemeringkatan, saya rasa tidak pernah ada pemeringkatan ya, yang ada adalah klasterisasi. Nah, klasterisasi pun ini pun juga kita align dengan 8 IKU ya, supaya nanti tidak kita ada IKU yang ini, ada klasterisasi yang itu, jadi semua kita align. Kita dengan satu sistem, satu alignment, apa yang menjadi arah, apa yang menjadi policy, apa yang menjadi kebijakan, apa yang menjadi kesepakatan kita itu menjadi satu arah driver untuk seluruh aspek yang kita lakukan. Jadi tidak ada sebenarnya pemeringkatan itu, yang ada adalah klasterisasi selama ini ya. Dan itu juga akan kita align dengan 8 IKU sehingga tidak ada dualisme di dalam indikator kinerja. Kemudian tentang fleksibilitas, termasuk misalnya bobot SKS. Kenapa harus 20? 20 itu yang kita kurasi secara nasional. Kita pastikan bahwa bobotnya itu memang 20 SKS, mencukupi untuk 20 SKS. Learning outcomes-nya betul-betul kita kurasi prosesnya, apa yang dilakukan, intensitas pembimbingan dan sebagainya itu kita kurasi dan itu kita buat 20 SKS. Tapi yang dikembangkan oleh teman-teman perguruan tinggi sendiri. Silakan mau di blok-blok ada 5 SKS, ada 10 SKS, ada 30 SKS, silakan. Itu sesuai dengan apa yang didesain oleh masing-masing perguruan tinggi. Tapi hak dari mahasiswa untuk tadi selama 2 semester di luar kampus itu menjadi bagian dari learning outcomes, capaian pembelajaran dari lulusan. Sekali lagi, capaian pembelajaran lulusan nomor 1 adalah kepekerjaan lulusan. Itu harus ada dalam mindset kita. Kurikulum itu adalah seluruh pengalaman yang diperoleh oleh mahasiswa dalam kelas, di luar kelas, dalam dunia kerja, dalam praktek, dalam engagement dengan masyarakat. Itu bagian dari seluruh bagian dari kurikulum yang akan mengajarkan lulusan, profil lulusan yang kita harapkan bersama. Yang kalau dalam ya kebijakan kementerian itu kita sebut sebagai insan Pancasila itu ya itulah. Semua itu adalah learning outcomes kita, capaian pembelajaran kita. Bukan mahasiswa sudah mengikuti mata kuliah A sampai Z, sudah ketemu dosen A sampai Z begitu. Tapi bagaimana kepekerjaan itu betul-betul kita pastikan. Pengalaman yang memang dibutuhkan oleh mahasiswa itu betul-betul diperoleh. Kesempatan untuk mendapatkan pengalaman, untuk mendapatkan pembelajaran itu diperoleh. Itu penekanannya. Jadi sekali lagi fleksibilitas itu sangat terbuka bagi teman-teman untuk mendesain kampus Merdeka ini. Tapi fokus kita pada mahasiswa, bukan pada dosen, bukan pada mata kuliah, bukan pada drivernya itu keyakinan masing-masing dosen. Tapi fokus kita adalah pada mahasiswa, memastikan anak-anak kita ini kita antarkan, kita bawa pada dunia produktif yang akan mereka masuki. Itu tentang tadi ya SKS dan kemudian proses administratif. Sekali lagi kalau sekarang ini mungkin terasa seolah-olah banyak beban administrasi, saat ini kita sedang mencoba meringkas itu seringkas-ringkasnya. Jadi mohon kami nanti dipetakan
apa yang redundant, apa ini diminta di sini, diminta lagi di sana, upload di sini, upload lagi di sana. Kemudian apa yang dirasa sebagai satu redundancy itu mohon disampaikan ke kami sehingga kita bisa lebih meringkas apa yang dibutuhkan. Termasuk juga misalignment dengan akreditasi. Misalnya itu juga kami selalu berdiskusi panjang lebar dengan teman-teman MA dan PT, dengan teman-teman LAM maupun dengan DE dan PT. Apalagi ya? Tentang penugasan riset itu serasa karena sekarang Ristek sudah masuk ke dalam Mendikbudristek, itu saat ini sudah kita mulai exercise, mulai kita lakukan untuk membangun kedaulatan merah putih dalam pengembangan kendaraan listrik, membangun kedaulatan merah putih dalam teknik informasi komunikasi, dalam pangan, dalam segala macam itu sedang kita align supaya akselerasi dan keutuhan Tridharma itu menjadi satu kesatuan. Untuk hal-hal yang menjadi kebutuhan negara kita berikan penugasan, untuk hal-hal yang lain kita ingin dorong pada demand driven, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, apa yang dibutuhkan oleh industri, apa yang dibutuhkan oleh dunia pertanian, dunia perkebunan, kehutanan, tenaga kerja, perhubungan dan sebagainya. Itulah driver kita, riset-riset kita itu kita arahkan pada demand driven. Tentu tidak melupakan riset-riset yang sangat hulu ya, sangat riset murni itu tentu tetap harus kita kawal. Tapi untuk riset-riset yang arahnya keterapan itu kita harus demand driven, bukan sekedar hobinya dosen gitu. Kemudian apakah ini sebetulnya IKU itu sifatnya insentif ya? Kita bukan penalti, bukan berlomba, bukan beradu istilahnya Prof. Jaka tadi masukkan dalam kandang macan itu cakar-cakaran sama sekali tidak, tapi kita mengejar capaian. Kalau selama ini kontrak kinerja rektor dengan kementerian kan belum pernah ada bentuk insentifnya. Kita menjanjikan insentif atas kontrak kinerja rektor, kemudian tapi pada akhirnya tidak ada itu. Nah ini kita ingin mewujudkan apa yang kita janjikan, lalu sudah berkinerja baik, tentu kita berikan apresiasi dengan memberikan insentif untuk apa yang dicapai tadi. Nah, mungkin itu beberapa catatan saya. Terima kasih sekali atas masukan-masukan tadi, dan mohon nanti bisa tadi yang terkait dengan data dan administrasi tadi bisa lebih dipetakan, lebih dirincikan mana yang redundant, mana yang overly exhaustive, sehingga nanti kita berikan opsi-opsi solusinya agar kita bisa memperbaiki ke depannya. Matur nuwun, Pak Mayong, waktu saya kembalikan. Terima kasih Pak Dirjen, Prof. Nizam atas tanggapan dan masukan. Saya kira beberapa hal penting itu sudah bisa direspon oleh Pak Dirjen. Mohon infonya Pak Dirjen, masih ada waktu atau? Iya, masih bisa 5 menit, masih 1-2 pertanyaan. Saya sampai jam 10 seperempat, Pak. Oh, untuk itu mohon izin, ya, mohon izin Pak Dirjen akan kami buka satu penanggap lagi dari Bapak Ibu. Monggo kami persilahkan, silakan raise hand. Itu Prof. Ini ada dari Prof. Budi lagi. Atau ada yang lain? Monggo Prof. Budi Setiano. Monggo. Masih di mute Prof. Budi. Masih di mute Prof. Budi. Jadi Pak Dirjen, pada intinya kami ingin mengemphasize bahwa kalau bisa pemeringkatan atau sistem pelaporan yang dilakukan oleh itu mengemphasize pada aspek output, jangan ke prosesnya. Jadi seperti tadi yang saya sudah utarakan, kalau kita mengemphasize proses, anak kita disuruh jam ini harus begini, jam ini harus begitu, dengan pelaporan-pelaporan yang sangat detail, itu pasti akan membuat dia tidak mungkin mampu untuk mencapai tujuan yang kita kehendaki, atau bahkan yang terjadi dia akan melakukan manipulasi, melakukan perbuatan-perbuatan yang justru bertentangan dengan substansi yang kita inginkan dari mereka.
Pak Dirjen, perkenalkan kami ini memperlihatkan di Undip misalnya ya, kita itu memiliki Undip Career Center yang sudah bekerja hampir 7 tahun sekarang ini. Tadi sudah kami laporkan bahwa di Undip Career Center itu kita setiap tahun sudah bisa, sebelum COVID ini Pak Dirjen, kita bisa mengenerate 30.000 lowongan pekerjaan untuk menyediakan bagi 10.000 lulusan alumni kita. Nah, kita itu sudah memiliki berbagai macam skema yang dikerjasamakan. Skema itu tentu sangat customized dengan kebutuhan perusahaan. Berbeda-beda setiap perusahaan kita layani satu persatu, dan atas dasar itu mereka puas dengan layanan kita, sehingga kemudian banyak sekali perusahaan menjadi mitra kita. Ini sekedar contoh. Dan kemudian kalau kita melakukan proses kodifikasi yang diseragamkan, itu malah justru mereka tidak bisa merasa ada sentuhan yang sifatnya itu spesifik begitu, atau spesial bagi mereka. Nah, sehingga kemudian kalau kita itu harus memaksakan proses-proses yang kita lakukan itu dengan parameter-parameter yang seperti sudah dideterminasi di dalam pelaporan IKU, kita tidak menolak dengan 8 IKU, sangat senang sekali kita akan penuhi. Tetapi kalau di dalam model pelaporannya itu detail, complicated, dan tidak mungkin dilakukan penyeragaman, itu tentu juga justru menjadi kontraproduktif. Nah, sehingga sekali lagi yang kami sarankan adalah agar kita lebih mengemphasize kepada 3 aspek tadi. Aspek employability, dilihat saja berapa lulusan yang terserap oleh setiap perguruan tinggi, dengan data yang sederhana kita bisa dapatkan, lalu publikasi dan hilirisasi, berapa jumlah revenue yang bisa disampaikan atau bisa dikontribusikan kepada perguruan tinggi untuk operasional mereka. Nah, kalau itu dilakukan, Pak Dirjen, saya yakin semua PTNBH atau PTN yang lain itu akan lari cepat, akseleratif, tidak terbebani oleh beban-beban administrasi yang sebenarnya itu tidak perlu harus dilakukan. Nah, ini kami sekedar mencontohkan di UDIP kita sudah sangat familiar dengan employability, dan banyak sekali perusahaan untuk mengapresiasi kerja kita. Nah, sekarang dengan kebijakan baru ini terus terang kita malah justru kebingungan untuk memenuhi harapan perusahaan yang berbeda dengan penyeragaman yang dilakukan oleh Dikti. Demikian Pak Dirjen, mohon maaf sekali lagi. Terima kasih. Mohon maaf Prof Budi, yang dimaksud dengan penyeragaman itu yang mana ya? Jadi misalnya di dalam pelaporan yang diminta oleh Dikti itu Pak Dirjen, Dikti kita misalnya, kemudian di situ ada bukti-bukti evident yang menurut kita sangat berat, misalnya harus ada di kontrak atau dari jauh ada coach yang dikirim oleh perusahaan untuk membimbing anak-anak kita sebelum mereka berangkat magang, dan kemudian mereka dikontrak begitu selesai magang. Itu setiap perusahaan punya desain yang berbeda-beda semuanya Pak Dirjen. Sehingga kalau kita harus setiap kegiatan mahasiswa koneksi Prof Budi agak lemah atau koneksi saya ya? Ya, sepertinya koneksinya Prof Budi yang terganggu. Nggak perlu pakai video barangkali. Oke, baik. Jadi mungkin demikian. Jadi saran saya untuk teman-teman berikan masukan aja dalam bentuk catatan tertulis begitu, apa mana-mana yang dirasa redundant, mana-mana yang bisa disingkat, mana-mana yang bisa dihemat di dalam sistem data. Nanti kita coba untuk carikan solusinya. Tapi tadi Prof menyampaikan bahwa 8 IKU sudah oke ya. Jadi itu mungkin menjadi dasar kita untuk menjadi fokus kita di dalam pengembangan perguruan tinggi kita, dan menjadi fokus dari dibandingkan dengan dulu kita punya 20 sekian indikator ya. Jadi keinginan Mas Menteri itu sebenarnya melihat dari 20 sekian indikator, diringkas saja, jangan terlalu banyak, sehingga lebih fokus dan lebih jelas. Dan kita harapkan semuanya measurable begitu. Nah, ini yang measurable-nya itu yang mungkin kami mohon nanti masukan-masukan dari teman-teman, bagaimana kita mengukur 8 IKU itu yang measurable, yang nyaman, yang mudah diperoleh, tetapi juga prudent sebagai satu indikator capaian. Mungkin itu, saya mohon maaf harus pamit. Rapat agak penting juga.
sehat Terima semuanya, kasih Pak Dirjen. tetap semangat, Terima tetap kasih Pak optimis Dirjen untuk atas membangun waktunya. pendidikan tinggi kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Mohon wabarakatuh. izin. Terima kasih Pak Dirjen. Terima kasih Pak Dirjen atas waktunya. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, meneruskan agenda, saya kira kalau setelah Pak Dirjen meninggalkan ruang ini, sepertinya Bapak Ibu masih punya waktu yang cukup longgar untuk bisa saling berdiskusi. Nah, pada kesempatan ini kami membuka kepada Bapak Ibu sekalian untuk bisa menyampaikan entah itu keluh kesah atau usulan atau mungkin praktek baik yang sudah dilakukan di perguruan tinggi masing-masing terkait dengan bagaimana kita bisa mensinergikan program-program MPKM yang tadi disampaikan oleh Pak Dirjen bahwa fokus kita itu adalah kepada mahasiswa, selalu ditekankan kepada mahasiswa. Nah, sementara di sisi lain kita punya tanggung jawab terhadap indikator kinerja utama yang itu merupakan hasil dari aktivitas mahasiswa. Di chatroom ini sudah bisa kita simak beberapa komentar dari Bapak Ibu sekalian yang memang secara teknis operasional itu masih ada banyak PR yang perlu untuk bisa diselesaikan terkait dengan bagaimana proses administrasi, terutama juga dengan PD Dikti, dan juga ini bagaimana implementasi di masing-masing perguruan tinggi yang saya yakin variasinya cukup beragam. Nah, untuk itu kami buka kepada Bapak Ibu sekalian untuk bisa menyampaikan. Monggo silakan raise hand, akan kemudian kami urutkan. Dari UB, Pak Sujarwo, kami perlu. Oke, terima kasih Pak Atma. Ini sharing Mawon dari kami. Kebetulan kami mencoba untuk merespon yang di buku panduannya Dikti terkait Merdeka Belajar, 8 bentuk pembelajaran itu. Pemikiran kami adalah mempertimbangkan constraint sistem yang ada di pangkalan data Dikti. Tidak boleh lebih dari berapa SKS, 24 SKS per semester. Terus itu kan ada berapa itu? Kita paling tinggi itu 6 SKS masih diterima. Tadi di chat ada 8 SKS sudah ditolak begitu ya. Terus kemudian 20 SKS di luar kampus. Itu kita berlakukan pada mahasiswa semester 6 yang kemarin itu. Jadi kita buat sarasehan ya kalau mungkin di universitas yang mungkin di UGM, ITB, ITS mungkin sudah banyak sekali mitra. Di kami kebetulan di Fakultas Pertanian ini kan sasarannya mitranya kan di kalau multinasional ada, tapi kami tidak ingin hanya menyasar yang perusahaan besar. Kami juga ingin mendampingi kelompok-kelompok kecil yang ada di masyarakat. Nah, sehingga kita adakan sarasehan, kami sampaikan 20 SKS nanti terbreakdown menjadi mata kuliah MBKM. Mata kuliah MBKM itu hanya bisa diambil oleh mahasiswa yang mengambil program MBKM. Tidak bisa diambil oleh mahasiswa reguler. Di dalam proses pelaksanaannya itu tentu understanding mitra itu menjadi kunci karena dulu biasanya hanya 2 bulan, sekarang jadi 6 bulan. Nah ini di tengah pandemi kita manfaatkan Zoom, sarasehan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Proses itu kami lalui dan kemudian mahasiswa ke lapang. Yang agak menjadi perhatian kami adalah worksheet yang di-set oleh teman-teman tim MBKM itu memberatkan, sama persis seperti yang di chat tadi gitu. Tapi sebenarnya intinya adalah ketika mahasiswa di lapang itu kami tetap memberikan bekal bahwa apa yang kamu lakukan itu linkage dengan learning outcome yang akan kamu capai. Itu tidak harus linkage dengan learning outcome. Sehingga desain di awal itu sangat menentukan. Kami tidak membiarkan mahasiswa kami di luar sana terus seenaknya sendiri beraktivitas. Mereka harus melaporkan kepada linkage kepada mata kuliah MBKM yang sudah tertentukan SKS-nya. Jadi setting perencanaan ini menjadi kunci. Nah, akhirnya kami alhamdulillah bisa melaksanakan, cuma ini kemudian menjadi diskursus untuk mata kuliah MBKM ini bagaimana
lebih baiknya itu gitu. Tapi sebagai sebuah kerangka sistem kayaknya kompatibel dengan PD Dikti yang lama. Nah, kemudian ketika PD Dikti kemudian menyediakan ruang untuk pelaporan yang MBKM, sistem yang kami coba buat juga masih kompatibel. Sehingga ini menurut saya apa yang kami berani mengambil risiko itu kayaknya masih oke dengan sistem yang ada. Dan itu bervariasi, Pak Hatmaya. Jadi mereka itu dengan perusahaan yang banyak itu ya kegiatan mereka bervariasi, termasuk berwirausaha. Nah, ternyata kuncinya itu ada pada pembimbingan dosen itu penting. Jadi ada mahasiswa yang sempat kalang kabut karena modalnya tidak cukup dan kemudian dia harus berhenti karena pandemi, terus akhirnya dengan konsultasi dengan dosen pembimbing akhirnya bisa untuk tetap beraktivitas. Kuncinya adalah aktivitas mahasiswa, kemudian kita transform kepada SKS mata kuliah MBKM, dan itu mata kuliah MBKM khusus untuk mahasiswa MBKM, tidak bisa diambil oleh reguler. Mungkin itu Pak Hatma yang kebetulan kami sudah lakukan. Mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sujarwo dari UB atas sharingnya. Saya kira ini praktek baik yang sudah dicoba. Ini bisa menjadi salah satu referensi untuk kita bersama. Berikutnya kami persilakan Prof. Jaka Sembiring, kemudian yang berikutnya lagi ada Prof. Didi Sukiyadi dari UPI. Monggo Prof. Jaka. Terima kasih Pak. Saya hanya ingin ini usul ada yang mencatat untuk notulennya sehingga nanti kita bisa rangkum, dan seperti tadi pesan Pak Dirjen juga mungkin kita bisa memberikan masukan secara tertulis. Itu aja sebenarnya yang ingin saya. Terima kasih. Ya, baik Prof. Jaka. Nanti ini insya Allah akan dibantu oleh teman-teman dari PIKA juga. Berikutnya Pak Didi, kami persilahkan. Ya, terima kasih Pak Hatma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya hanya ingin ini saja bertanya pada Bapak Ibu semua, apakah pemahaman saya ini benar atau tidak, terutama terkait dengan kita kan punya kontrak kinerja dengan Mas Menteri. Kemudian kontrak kinerja kita itu harus dilaporkan kalau tidak salah per triwulan. Dan itu sampai sekarang belum dicabut gitu, kita masih tetap melaporkan itu. Di sisi lain ada juga yang baru, yang IKU yang 8 itu. Nah ini ada juga pemeringkatan begitu. Nah ini yang harus dikerjakan itu kalau bisa ya jangan semuanya begitu. Kalau bisa satu sajalah, kalau IKU saja begitu. Kalau kontrak kinerja ya kontrak kinerja saja. Kemudian untuk pemeringkatan ya tidak usah juga begitu mendasarkan ke yang lain begitu, kalau tujuannya tidak untuk pemeringkatan tapi untuk pemberian insentif gitu. Nah ini saya menyampaikan kegundahan saya, kita harus banyak data yang dilaporkan begitu, tapi apakah ini harus semuanya begitu terus-terusan seperti ini begitu. Nah kemudian yang berikutnya, ketidaksinkronan yang kedua itu kita diminta, contohnya kampus mengajar itu kan 20 SKS, itu wajib ditentukan SKS-nya. Nah, tapi ketika dimasukkan ke PD Dikti, kalau kita membuat katakanlah yang setara mata kuliah, yaitu 20 SKS, itu kan di PD Diktinya dimerahi, karena lebih dari 8 SKS begitu ya. Nah ini kan jadi pertanyaan, apakah nanti akan selesai laporan PD Diktinya kalau nanti tetap dibiarkan misalnya 20 SKS, atau akan bermasalah begitu ya. Jadi antara peraturan yang lama dengan kebijakan yang baru itu kan perlu dilakukan proses sinkronisasi begitu. Ya kalau misalnya kampus mengajar ini harus 20 SKS, jadi PD Diktinya juga tidak boleh diberi merah begitu. Ya udah saja 20 SKS dan diterima begitu. Nah, mungkin itu salah satu yang saya rasakan. Terima kasih Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Didi. Berikutnya ada Pak Adlim. Silahkan Pak Adlim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu yang saya hormati, saya dari Universitas Yakuala. Ada IKU yang mengatakan bahwa persentase mahasiswa
yang menghabiskan kuliah di luar kampus minimal 20 SKS. Nah, ini kata-kata apa ini? Maksudnya pernyataan ini agak berat karena sudah banyak mahasiswa yang ikut program, bahkan program dari Kemenristek Dikti juga, tapi tidak sampai 20. Ada misalnya Permata Sakti dan seterusnya tidak sampai 20. Dan mereka kalau mengumpulkan secara akumulasi 20 juga belum tentu mahasiswa itu juga yang sama. Mungkin saja mahasiswanya tidak sampai 20, tapi dia sudah ikut MBKM. Kemudian juga kalaupun magang ke industri, universitas juga tidak mungkin mendikte industri itu harus 6 bulan mahasiswa di sana supaya 20. Bisa saja industrinya 3 bulan yang bisa terima, atau mereka hanya bisa menerima 5 bulan. Tapi dalam ketentuannya 20 SKS itu untuk 6 bulan. Sehingga ini kan membuat kurang bersemangat bagi mahasiswa untuk ikut yang kurang dari 20. Dan juga seharusnya ada program magang yang mestinya bisa diikuti, tapi karena tidak sampai 20 nanti ikutnya tidak bisa dihitung. Nah, jadi saran saya maksimal 20 itu kalau bisa jangan seperti itu. Maksudnya jumlah persentase mahasiswa yang mengikuti MBKM. Jadi itu sudah dicat juga sudah kita tulis itu, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Adwin. Masih ada lagi Bapak Ibu kami persen. Bisa langsung on mic. Di Lampung, Pak, dari Lampung. Oh ya, terima kasih. Silakan. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan sehubungan dengan pertemuan kita pada hari ini. Yang pertama, sebetulnya kita sudah berusaha ya semaksimal mungkin, walaupun sebetulnya pada hakikatnya program MBKM ini kan untuk anak semester 6, 7, dan 8. Diluncurkan pada 2020. Oleh sebab itu, bagi mahasiswa akan mengambil program MBKM itu nanti di tahun 2021, 22. Karena tidak mungkin kalau mau kita paksakan mahasiswa yang tahun 2020 menggunakan program kurikulum MBKM, mereka harus berada di dalam kelas dulu. Nah, sehubungan dengan hal itu, kita tidak bisa terlalu memaksakan diri mereka untuk ngambil yang 20 bagi mahasiswa yang di atas angkatan 2020. Kenapa? Karena di atas angkatan 2020 itu kan variasinya sudah banyak betul, Pak. Ada yang sudah menyelesaikan 100 SKS, ada yang sudah menyelesaikan 80 SKS. Nah, oleh sebab itu, saya berpikirnya tidak usah terlalu memaksakan diri penilaian yang 20 SKS, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak-Bapak sebelumnya. Nah, jadi bagi mahasiswa yang sudah mengambil MBKM, walaupun mungkin 3 SKS, 4 SKS, dan seterusnya, itu sudah dianggap sebagai sudah melaksanakan itu. Jadi kita tidak perlu memaksakan untuk 20. Karena kalau 20 yang mengambil 20 itu tidak 20 berarti tidak tercantum. Sementara kita akan dinilai dengan persoalan seperti itu. Ini enggak jadi ambigu dia gitu. Yang kedua yang ingin saya sampaikan, di sistem kita di PD Dikti juga itu kadang-kadang kita sudah usulkan untuk berubah tapi tidak berubah-berubah. Misalnya jumlah guru besar aja di Universitas Lampung itu tidak berubah-berubah. Dari dulu segitu-segitu aja, padahal sekarang sudah menambah 13 orang. Contoh, jumlah prodi ini kan ada yang sudah dihapus karena tidak ada mahasiswanya. Loh, di sistemnya tetap saja. Dan ini jadi pembagi, Pak. Kalau kondisinya seperti ini, ya tetap saja kita akan dirugikan. Kenapa?
Karena jumlah dosen akan menjadi pembagi, jumlah mahasiswa menjadi pembagi, jumlah prodi menjadi pembagi. Nah, oleh sebab itu sistem yang dipilih Dikti itu, kalau mau digunakan one data, ini harus juga segera disikapi kalau ada usulan dari universitas gitu perubahannya. Kenapa? Karena BANPT juga mengambil untuk akreditasi juga pada data itu. Kira-kira Bapak mau nggak bawa Bapak kalau datanya sudah nggak update, kemudian jadi penilaian sehingga kita menurunkan peringkat, menurunkan segala halnya, ini menjadi merugikan. Nah, oleh sebab itu, sistem DPT Dikti juga harus segera dibenahi. Dan yang terakhir yang ingin saya sampaikan, bahwa sebetulnya kita ini kan ada PTNBH, BLU, kemudian ada Satker. Kita seringkali pada pertemuan-pertemuan fokus pada satu, yang PTNBH. Seperti hari ini saja yang menjadi penyangga itu PTNBH semua. Coba Pak, lain kali ada juga yang penyangganya dari BLU, dari Satker. Ya. Sudah itu terkesannya kita selalu buru-buru. Wah, ini cepat, cuma 10 menit. Gimana ini? Untuk bikin tayangan aja tadi, Bapak yang dari TB menayangkan aja, ngadatnya udah lebih dari 2-3 menit. Nah, ini jadi tidak efektif juga. Jadi saya ada 3 hal ini yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Herianti. Silakan lagi Bapak Ibu sekalian kalau ada yang ingin disampaikan. Pak Adli masih ada lagi? Masih raise hand? Tidak ya? Kalau enggak, mungkin saya boleh izin sekali lagi. Silakan Prof. Budi. Menyampaikan. Ya, silakan Prof. Budi. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu di forum. Saya kira ini merupakan satu progres yang luar biasa. Terima kasih Prof. Jagal memfasilitasi pertemuan kita. Nah, saya harap terus terang secara pribadi ingin forum seperti ini kita lanjutkan untuk mendiskusikan berbagai macam hal yang kita hadapi di dalam menjalankan tugas sehari-hari kita sebagai wakil rektor di bidang akademik dan kemahasiswaan barangkali sedemikian rupa sehingga setiap kebijakan yang dibuat oleh Dikti pada prinsipnya perlu untuk merekognisi apa yang terjadi di bawah dan kemudian kita tidak terbawa di dalam satu hal yang di ranah kita itu sulit untuk bisa kita wujudkan. Saya kira tadi dalam paparan saya sudah saya sampaikan banyak hal. Kalau kita terlalu mengemphasize pada pelaporan administratif yang saling bertentangan, tidak sinkron, tidak nyambung satu lain, itu energi kita kan habis di situ terus-menerus. Bagaimana kita akan memikirkan hal-hal yang besar setiap hari itu, saya sendiri dilapori oleh kepala biro, oleh para manajer tentang kesulitan-kesulitan mereka di dalam memenuhi standar pelaporan yang diminta oleh Dikti tersebut. Oleh karena itu, kalau kita memiliki konsep bersama-sama, saya kira berdasarkan pada realita tersebut dan menyampaikan kepada beliau-beliau yang mengambil keputusan di tingkat pusat, itu akan lebih terselesaikan ya segala macam rupa yang selama ini kita rasakan sebagai beban yang berat begitu, sehingga mungkin kita membuat satu forum-forum lanjutan agar terus-menerus kita bisa menyampaikan, bukan untuk mencari hal yang mudah di dalam menjalankan tugas itu, tapi justru sebaliknya kita perlu untuk berpikir dalam kerangka-kerangka yang besar, bukan terpenuhi oleh hal-hal yang kecil tadi, menurut saya begitu. Kalau kita lihat di dalam sistem, di dalam tracer study, aplikasi PDD itu kan banyak sekali hal-hal yang saya itu tidak perlu untuk harus dilaporkan. Saya tidak sempat menyampaikan contoh kepada Pak Dirjen. Tapi banyak sekali hal-hal remeh-temeh, misalnya kita harus mengupload lembar pengesahan, mengupload surat tugas, mengupload ini, mengupload KTP, seterusnya. Yang ini tujuan akhirnya kemana sih sebenarnya ini semua dikumpul-kumpulin begitu. Lalu kemudian apa implikasinya dan bagaimana mereka menghandle data-data yang berserak tersebut. Memverifikasinya saya kira juga bukan hal yang mudah karena itu kan juga hanya berapa orang yang
bisa ditugaskan untuk ke arah situ. Sehingga kalau misalnya memanfaatkan dan untuk apa waktu kita itu terbuang untuk hal-hal yang seperti itu concern dari kami sebenarnya di situ, Bapak Ibu. Jadi sekali lagi bukan untuk supaya kita mudah menjalankan tugasnya enak-enakan dan seterusnya, tapi justru sebaliknya kita ingin bergerak secara lebih substantif di ranah yang lebih besar. Matur nuwun UGM ini sudah memfasilitasi semua ini. Terima kasih sekali, Prof. Jaka, teman. Baik, terima kasih Prof. Budi Setiono atas penyampaiannya. Saya kira ini rekan-rekan kita yang di Indonesia Timur juga sudah mulai masuk ke waktu sholat Jumat. Untuk mengakhiri, kami mohon kepada Bapak Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan UGM, Prof. Jagel, untuk bisa menyampaikan kesimpulan dan mungkin nanti tindak lanjutnya seperti apa. Kami persilahkan Pak WR. Baik, terima kasih Pak Mayong, Pak Hatma yang sudah memandu acara diskusi kita dengan Pak Dirjen Dikti. Terima kasih pada para penanggap, ini Prof. Adi, Prof. Budi, dan Prof. Jaka. Nanti di dalam pertemuan-pertemuan berikutnya tadi sesuai dengan usulan Bapak Ibu semua, kita akan ada semacam pertemuan seperti ini untuk best practice dari masing-masing perguruan tinggi, baik yang pakai BH maupun yang enggak nih ya Pak Adi ya. Nah, ini nanti kita akan adakan pertemuan itu. Sehingga apa spirit tadi yang disampaikan Pak Dirjen bisa kita respon sesuai dengan kultur kita masing-masing ya Pak Adi ya. Mohon izin mungkin satu slide bisa saya tayangkan Pak Mayong. Ini sebelum sholat Jumat ini saya rasa kita menyamakan dulu platform berpikir Pak Dirjen dalam hal ini yang punya gawe untuk peningkatan pendidikan yang ada di Indonesia. Ini kita lihat kurang lebih seperti ini ya Pak Adi, Pak Jaka, dan Pak Budi. Jadi Pak Dirjen tadi menyampaikan bahwa kondisi saat ini kita masih perlu beberapa usaha untuk meningkatkan kualitas pendidikan kita ya di kondisi saat ini yang masih mungkin belum sesuai dengan standar internasional dan sebagainya melalui dua roda ini Pak Adi ya, MBKM dan IKU. Nah, memang MBKM ini adalah bagian dari IKU tentu saja, Bapak Ibu sekalian sudah pirsa ini, sehingga nanti kalau dua roda ini berjalan dengan baik, maka kondisi yang diharapkan itu seperti misalnya peningkatan kualitas, kemudian rekognisi dengan dunia internasional, ini bisa diharapkan terwujud. Nah, hanya saja tadi yang dikritisi oleh teman-teman itu adalah bahwa di dalam IKU ini terlalu banyak rambu-rambu yang harus dipatuhi oleh perguruan tinggi, sehingga perguruan tinggi itu merasa kerepotan di dalam memenuhi rambu-rambu itu yang sangat detail ya. Kalau kita lihat tadi yang disampaikan oleh Pak Budi itu demikian detail, tidak terjadi di perguruan tinggi lain nampaknya. Nah, ini yang harus kita kritisi ulang antara MBKM dengan IKU. Nah, mohon izin kalau kita lihat ini IKU yang ada 1-8, ini saya belum selesai memberikan nomor, itu memang banyak sekali yang harus dipenuhi oleh kita, terutama dosen ya. Bayangkan untuk dosen dan juga hasil kerja dosen itu ada 13 parameter untuk sebuah perguruan tinggi yang harus dipenuhi. Mungkin saja ini tidak semua memang, tetapi kalau mau fokus di mana itu ini nanti akan menjadi salah satu poin di hasil kerja dosen. Jadi mulai dari lulusan, mahasiswa, dosen, praktisi, dan hasil kerja dosen, kemudian kerja sama prodi dan juga ruang-ruang kelas atau proses pembelajaran, kemudian prodi yang berstandar internasional, ini masing-masing punya semacam kriteria sendiri yang harus kita penuhi oleh perguruan tinggi. Nah, di dalam IKU ini tentu saja ada bagian dari MBKM yang akan diimplementasikan atau yang harus diimplementasikan oleh perguruan tinggi, sehingga dalam hal ini UGM menerjemahkan MBKM itu menjadi 3 kelas. Yang pertama adalah skema A, skema B, dan skema C. Jadi adik-adik mahasiswa itu kalau mengikuti perkuliahan di dalam UGM, tetapi di luar prodinya, kemudian sebanyak kurang dari 20 SKS, kita klaimkan menjadi program MBKM tapi non-IKU. Nah, ini karena peraturan dikti seperti itu. Kemudian yang skema B, kalau adik-adik mahasiswa itu mengambil salah satu dari 9 area MBKM, selama 1 semester, tadi ada pertanyaan apakah harus 20? Nah, ini juga
indikator dari Mas Menteri kok 20, kalau kurang dari 20 tidak masuk di dalam klaim sebagai IQ. Nah, ini yang conflicting menurut saya. Kecuali 20 SKS itu bisa dideliver di 2 semester misalnya, itu baru fair ya. Karena kalau semua mengikuti program Bangkit atau setipe dengan Bangkit, itu mungkin saja bisa kalau memang disahkan atau diakui oleh pemilik kurikulum, dalam hal ini prodi masing-masing. Nah, inilah nanti kelegowoan antara pemilik kurikulum dengan pemilik program. Ya, kalau dalam hal ini adalah Bangkit, 20 SKS selama 1 semester, pemilik kurikulum itu legowo, maka kita bisa melepas mahasiswa kita untuk ikut program Bangkit. Atau kalau program Sastra Bahu itu diambil oleh mahasiswa UGM sebanyak 20 SKS, ini baru masuk di dalam skema C di sini Pak Adi ya. Nah, ini PTNBH punya program Sastra Bahu, bisa mengambil skema C, mahasiswa UGM bisa mengambil mata kuliah di ITB, UI, dan sebagainya. Lalu kumulatif 20 SKS selama 1 semester, ini kita klaim sebagai IQ. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, nanti ke dalam diskusi-diskusi selanjutnya kita mungkin punya opini, punya pendapat kira-kira seperti apa kita menerjemahkan MBKM agar bisa mendukung IQ. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya simpulkan dari paparan atau penanggap dari Pak Adi, kemudian Pak Jaka, dan juga Pak Budi gitu ya. Apakah setuju Bapak Ibu sekalian kalau kita ada semacam forum sekali lagi gitu ya untuk menyamakan platform berpikir kita, menerjemahkan MBKM dan juga menerjemahkan IQ. Begitu Pak Mayong. Mungkin nanti ke depan Pak Mayong ini kebetulan dapat program matching fund dan competitive fund untuk menjalankan IQ begitu ya Pak Mayong ya. Itu nanti akan ada best practice dari UGM dan juga best practice dari kawan-kawan yang lain. Begitu Pak Yunus, apakah bisa disetujui Pak Adi, Pak Jaka, dan kawan-kawan yang lain, Pak Budi? Setuju. Setuju, Prof. Ya. Setuju nggih? Setuju. Baik. Kalau gitu seminggu lagi kita ketemu. Pak Jaka gimana? Ya, saya kira cukup Pak Jagal, kalau tidak lanjutkan diskusi di kesempatan berikutnya. Oke. Ya, karena ini hari Jumat, ini sudah mau Jumatan bagi teman-teman di Indonesia bagian tengah. Dan kalau timur sudah lewat ini Jumatannya. Ini kita cukupkan diskusi kita dengan mengucapkan syukur alhamdulillah. Terima kasih pada Bapak-bapak Ibu semuanya. Sekian kurang lebihnya mohon maaf karena memang terkesan mendadak ya, tetapi sebetulnya ya kita persiapkan hanya seminggu ini ya Pak Jaka ya untuk mendiskusikan ini. Kebetulan Pak Dirjen juga waktunya gitu dicari-carikan waktu. Kurang lebih 1,5 jam tadi beliau mendampingi kita, kurang dari 1,5 jam. Nanti kita menyamakan dulu platform berpikir kita, para wakil rektor bidang akademik, kemudian kita punya konsep yang lebih matang untuk disampaikan kepada Dirjen Dikti. Saya rasa itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Jagal. Terima kasih Prof. Jagal Terima atas kasih Prof. kesimpulannya. Kami Jaka. kembalikan lagi kepada pembawa acara. Silakan Mas Adit. Baik. Bisa ditutup. Terima kasih Pak Mayong atas diskusinya pagi hingga siang hari ini. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, tadi sudah disampaikan oleh Prof. Jagal dan juga sudah ditutup secara langsung oleh Prof. Jagal. Namun sebelum kita tutup secara keseluruhan, boleh kita foto bersama terlebih dahulu ya, agar kita punya dokumentasi acara kita pada hari ini. Dan mohon Bapak Ibu yang belum menyalakan video atau kamera, silakan untuk bisa dinyalakan terlebih dahulu dan silakan untuk bisa menatap ke arah layar kamera. Karena peserta cukup banyak, kita akan ambil foto sebanyak 3 sesi. Untuk sesi yang pertama, 1, 2, 3. Untuk sesi yang kedua, 1, 2, 3. Untuk sesi yang ketiga, 1, 2, 3. Baik, terima kasih nanti kita ke Prof. Jagal untuk agenda hari ini, Prof. Dan dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara webinar pada pagi hingga siang hari ini. Dan terima kasih Dirjen Dikti yang tadi sudah menjadi narasumber kita
untuk acara hari ini, dan terima kasih juga Bapak Ibu Nanggap dan hadirin semuanya. Dan kami ingatkan Bapak Ibu untuk tetap menjaga kesehatan dan tetap menjaga protokol kesehatan tentunya ya. Salam sehat selalu. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sehat semuanya. Bambang, terima kasih. Assalamualaikum.